Kembali lagi di dialog Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Regional Banks. Kita akan kembali lagi ke Pak Babai, masih dengan pertanyaan yang sama Pak dengan Pak Busrul tadi di era kenaikan suku bunga seperti ini. Bagaimana Bank DKI melihat hal ini? Apakah ini tantangan atau bisa menjadikan ini sebagai sebuah kesempatan? Ya, Silakan Pak. ya. Kalau bicara mengenai tantangan dan kesempatan ya, yang namanya tantangan dan kesempatan, tantangan dan peluang, itu pasti berjalan seiring. Karena itu dalam ayat suci Al-Quran disebutkan innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Jadi di dalam kemudahan itu ada kesulitan, dalam Iya. kesulitan itu ada kemudahan. Seperti itu sudah sunnatullah. Nah, terus mensikapi itu tentu saja Bank DKI memiliki strategi-strategi untuk bagaimana kita supaya tetap tumbuh. Misalkan ya, kita itu melakukan transformasi di tahun ini dan nanti tahun depan gitu ya. Melakukan transformasi. Satu, kita bertransformasi di bidang bisnis yang utama gitu ya. Yang kedua, kita bertransformasi di bidang IT. Yang ketiga, di bidang SDM. Ini 3 transformasi utama kita yang terus kita dorong gitu ya. Nah, di sisi transformasi bisnis dalam menghadapi situasi seperti ini, kita melakukan pemetaan yang spesifik gitu ya terhadap market kita. Karena sebetulnya bisnis bank itu yang utama itu adalah peta bisnisnya. Ketika peta bisnisnya benar, pasti bisnis bank itu akan menguntungkan. Begitu, dan akan tahan terhadap goncangan-goncangan. Peta bisnis itu kita di DKI ini, kita berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh BUMD kita. BUMD kita jumlahnya ada 23 ya gitu, dan BUMD kita di Bank DKI ini cukup di DKI ya cukup besar-besar dan itu mendatangkan profit gitu ya. Itu di kolaborasi dengan BUMD kita. Kita berkolaborasi dengan Pemprov DKI ya. Dan baik dari sisi untuk penyaluran anggaran-anggaran pembangunan, ada anggaran subsidi gitu dan lain-lainnya. Nah, seperti anggaran-anggaran pembangunan kita itu ada 50.000 vendor di Pemprov DKI itu ya. Nah, dan itu akan bisa menjadi debitur-debitur kita. Kita juga menerapkan first line of defense atau 3 lines of defense. First line of defense-nya kita melakukan risk acceptance kriteria untuk seluruh calon-calon debitur kita itu. Sehingga dari awal kita sudah terseleksi bahwa debitur-debitur kita itu adalah debitur-debitur yang sehat. Sehingga dana yang melimpah itu tersalurkan kepada debitur-debitur yang sehat seperti itu. Nah, di bidang IT juga demikian. IT misalkan kita untuk mendorong bagaimana pertumbuhan UMKM kita, mikro kita itu tumbuh dengan baik. Nah, kita melakukan transformasi digital lending ya. Jadi sekarang menyalurkan kredit bisa nasabah online demikian. Nah, itu mempercepat proses untuk bagaimana penyaluran kredit multiguna, kredit mikro itu secara online, karena yang dibutuhkan oleh nasabah itu adalah kecepatan. Iya, betul. Dengan digital lending ini kita terus bertransformasi untuk bagaimana secara digital dan aman seperti itu. Nah, terus SDM jangan lupa gitu ya. SDM. Nah, SDM kita bahkan membentuk learning center sendiri untuk bagaimana menggodok SDM kita menjadi tumbuh. Bahkan kita ingin SDM kita ini bukan hanya menjadi resources untuk Bank DKI, tetapi juga resources untuk SDM nasional seperti itu. Wow, menarik sekali ya. Saya juga ingin menanyakan hal serupa nih kepada Pak Agus. Bagaimana Pak melihat era kenaikan suku bunga ini? Apakah ini tantangan atau kesempatan? Kalau tadi kan Pak Busrul dan Pak Babai melihat ini adalah tantangan dan kesempatan yang harusnya sebenarnya bisa jalan bersamaan. Bagaimana Pak? Saya kira DNA saya, Pak Busrul dan Pak Babai sama. Jadi kita melihat bahwa ini adalah sebuah tantangan dan sekaligus peluang yang bisa kita coba optimalkan. Nah, tadi juga kita sama juga karena kami bersepakat lah kita harus catch up dengan kondisi yang ada sekarang ini. Fakta yang ada, kita tidak boleh lepas dari layanan digital untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada nasabah kita. Ya. Kemudian juga upaya kita untuk menjadikan potensi fee based income itu menjadi tambahan pendapatan, bukan cuma dari bunga saja. Jadi kalau tantangan bunga mungkin agak berat ya ke depan, tapi kita masih punya peluang untuk menambah
pendapatan income selain dari bunga dari fee-based income. Itu Gitu. dia, menarik sekali. Nah, saya ingin kembali lagi ke Pak Busrul nih. Kalau Pak Busrul kan tadi kita sudah berdiskusi juga ya Pak terkait peluang dan juga tantangan di era suku bunga ini. Sekarang saya ingin menanyakan hal yang lain Pak. OJK ini kan mendorong agar perbankan di Indonesia bisa lebih efisien dan juga fokus terhadap pengembangan bisnis yang sejalan tentunya dengan kebutuhan nasabah masa kini. Strategi perseroan dalam hal mendorong efisiensi operasional bisnis seperti apa Pak? Dan upaya dari perseroan agar bisa selalu catch up dengan kebutuhan nasabah, apa aja yang akan dilakukan Pak? Silakan Pak Busrul. Baik, terima kasih Mbak Fas. Ini sejalan dengan rekan-rekan tadi bahwa secara historical data Bank Jatim tadi sudah kami sampaikan bahwa transaksi di mobile banking itu meningkat begitu tajam ya dalam beberapa periode terakhir. Itu menunjukkan bahwa di tengah tekanan yang ada baik global maupun domestik, mau nggak mau untuk efisiensi operasional itu ada transformasi di bidang IT. Transformasi ini menyangkut transfer produk maupun bisnis prosesnya. Nah, transformasi di bidang IT ini ada 3. Yang pertama, bagaimana kita mengoptimalkan kita punya fitur di sisi aplikasinya. Aplikasi atau fitur yang kita berikan kepada nasabah ini itu harus bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh customer. Nah, Bank Jatim melalui mobile banking G-Connect ini dari periode ke periode terus meningkatkan fitur-fitur ini Mbak Saf, agar bisa memenuhi harapan para customer dan ditunjukkan dengan angka historical tadi. Transformasi kedua di bidang infrastrukturnya, bagaimana hardware-nya, software dan sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah di bidang security-nya. Ini penting sekali karena ini menyangkut reputasi bank. Jadi bagaimana kita untuk mengoptimalkan efisiensi operasional melalui digitalisasi di bidang proses bisnis maupun di bidang produknya. Tentu saja semua ini diikuti dengan peningkatan kompetensi di masing-masing human capital-nya. Demikian Pak Saf. Kalau dari Pak Babai sendiri gimana Pak Babai, strategi Ya. yang dilakukan oleh Bank DKI ini Pak untuk bisa selalu catch up dengan kebutuhan nasabah, apa yang dilakukan? Ya. Tadi ya dari sisi bisnis kita melakukan transformasi. Misalkan begini, kita harus menyasar kepada bisnis-bisnis yang memiliki margin yang cukup baik seperti itu ya. Contohnya misalkan kita akan mendorong UMKM kita tumbuh dengan baik. Yang di tahun ini UMKM kita tumbuh di angka 30 sampai 40%. Nah, di tahun depan kita akan dorong dengan digital banking tadi itu, kita akan dorong menjadi 50 sampai 60% pertumbuhannya di kredit mikro dan kredit retail. Nah, begitu juga dengan kredit multiguna. Kredit multiguna kita juga didorong untuk bagaimana para customer itu bisa mengajukan kredit secara online. Nah, otomatis dengan digitalisasi itu efisiensi itu akan terbentuk begitu ya. Nah, dengan adanya proses yang lebih cepat gitu ya, terus juga penggunaan SDM yang tidak terlalu massal gitu dengan digitalisasi itu, maka kita akan efisiensi dan itu tercermin dari BOPO kita yang sangat baik. Gitu. Oke. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, kalau misalkan Bank Jatim tadi melakukan transformasi IT, Bank DKI melakukan transformasi bisnis terkait apa yang akan dilakukan untuk catch up dengan kebutuhan nasabah. Ya, IT dan bisnis serta SDM itu tadi. Ya, 3 itu. Kalau dari Pak Agus, apa nih Pak yang dilakukan oleh perseroan agar bisa selalu catch up dengan kebutuhan nasabah? Ya, kebutuhan nasabah itu adalah sebagai key driver ya buat kita. Artinya kita harus melihat apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi customer approach akan kami prioritaskan ketimbang dengan product approach. Nah, pendekatan ini terus kami kembangkan, tentunya juga sekali lagi era sekarang mau tidak mau kita harus terus bergerak di layanan digitalisasi. Terutama kami melihat membangun sebuah ekosistem dari komunitas ya itu adalah merupakan salah satu prioritas untuk kita bisa kembangkan. Nah, misalnya Bank Banten tadi sekali lagi kami terus mengupayakan bagaimana ada satu kebijakan dari Perda atau pemerintah daerah di Provinsi Banten tentang ekosistem ekonomi Banten. Nah, dengan Perda tersebut diharapkan perputaran dari APBD itu menjadi optimal sebagai captive marketnya. Ya, kalau captive marketnya sudah menjadi sebuah ekosistem, maka perputaran dananya akan ada di sana dan sehingga akhirnya menjadi optimal
pendapatan asli daerahnya. Sehingga akhirnya kebutuhan untuk pembangunan dan kemajuan dari BPD Banten ini sendiri bisa terlaksana dengan baik. Wow, luar biasa sekali. Nggak heran ya pemirsa kalau kinerja dari setiap perbankan daerah ini bisa meningkat karena memang transformasi dan juga rencana bisnis yang dilakukan oleh ketiga bank ini luar biasa besar. Dan untuk menutup diskusi hari ini, Bapak-Bapak sekalian, apa yang menjadi harapan nih? Saya akan mulai dari Pak Busrul dulu. Apa yang menjadi harapan Bapak agar bisnis perbankan, khususnya bank daerah di Indonesia, tetap bisa bertaji ke depannya, Pak? Silahkan, Pak Busrul. Baik, Mbak Sam, terima kasih. Bagaimanapun kita bisa pahami bahwa BPD ini bank yang secara khusus ya milik daerah, sehingga tentu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan industri perbankan yang lain. Artinya tujuan utama BPD itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah wilayahnya masing-masing. Mau tidak mau maka dengan situasi seperti ini harapan kami BPD ke depan adalah kami tetap berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk bisa tumbuh dengan baik mencapai visi dan tujuan dari BPD itu sendiri. Yang kedua, bagaimanapun kami menyadari bahwa kami ini bank daerah harus terus-menerus meningkatkan penguatan-penguatan ya di sisi internal agar bisa menangkap peluang yang ada di eksternal yang begitu bergerak dinamis, dan itu harus juga inline dengan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini OJK atau Bank Indonesia. Dan yang terakhir Mbak Saf adalah bagaimanapun BPD ini perlu adanya suatu holding ya, entah itu berupa KUB dan lain sebagainya. Bank Jatim dengan struktur modal yang sudah semakin kuat, rasanya kami siap untuk melakukan suatu KUB dengan BPD lain, sehingga nanti BPD seluruh Indonesia itu bisa menjadi lebih eksis di industri perbankan pada umumnya. Oke. Demikian Mbak Saf. Baik, terima kasih banyak Pak Busrul atas harapannya. Pertanyaan yang sama juga sekarang saya serahkan kepada Pak Babai. Bagaimana Pak Babai? Jadi harapan kita tentu saja Bank DKI ini adalah bank yang milik Pemprov DKI yang khas ya keberadaan di DKI. Jadi kita ingin sekali bahwa ke depan Bank DKI ini tumbuh bisa mencapai aset di atas 100 triliun. Salah satunya kita akan tumbuh secara organik dan anorganik. Jadi secara anorganiknya kita akan melakukan KUB, jadi kelompok usaha bank gitu, dengan beberapa BPD. Yang dengan adanya KUB ini kita bisa juga melakukan bisnis matching. Ini yang paling penting sekali, bahwa bisnis matching itu bisnis yang matching antara provinsinya. Misalkan kita bisnis matching dengan di NTT ya. NTT itu penghasil sapi gitu. Nah, sedangkan di DKI ini kebutuhan untuk subsidi daging sapi itu per bulan bisa di 800 ton per bulan. Nah, itu kita membeli sapi dari NTT. Seperti itu. Nah, secara perbankannya kita ber-KUB dengan Bank NTT. Insya Allah nanti tanggal 20 Desember kita sudah MOU dengan Bank NTT untuk melakukan KUB tadi itu gitu ya. Nah, sehingga pertumbuhan Bank DKI bisa lebih cepat di tahun depan gitu dengan strategi KUB tersebut. Dan kita sudah juga ber-KUB dengan Bank Maluku. Karena bisnis matchingnya cocok gitu ya. Jadi di Maluku itu penghasil ikan. Nah, di kita ini untuk subsidi kepada 1,3 juta masyarakat DKI untuk ikan itu sekitar 800 ton per bulan gitu ya. Sehingga itu nanti akan meningkatkan pertumbuhan di ekonomi di daerah juga seperti itu. Nah, dengan adanya bisnis matching ini bukan hanya DKI yang tumbuh, tetapi di daerah-daerah juga mengalami pertumbuhan dengan baik, pertumbuhan ekonomi dengan baik. Nah, sehingga keadilan itu akan sangat dirasakan secara nasional. Kalau sekarang kan merata gitu ya. Sekarang masih ada ketimpangan-ketimpangan. Nah, nanti ke depannya kita keadilan itu akan kita terus tingkatkan dengan cara tadi secara perbankannya bisnis matching dan ber-KUB itu. Terus juga Bank DKI itu melayani tadi 1,3 juta warga yang kurang mampu ya. Itu menjadi ciri khas kita juga karena di bank lain itu tidak ada gitu ya, belum ya gitu ya. Nah, dengan melayani mereka itu gitu ya, kita juga cabang-cabang kita itu kita rubah tampilannya. Karena kita melayani difabel, jadi bagaimana toilet juga ramah difabel gitu ya. Terus kita melayani lansia gitu, jadi tempat duduk juga harus ramah dengan lansia. Nah,
itu cabang-cabang kita rombak Ya. supaya ramah dengan difabel dan dengan lansia. Ya, baik. Itu. Wah, luar biasa sekali kalau dari dua bank ini, dari Bank Jatim dan Bank DKI adalah salah satu yang menjadi tujuan yang menjadi harapan ke depannya adalah agar ada holding dengan KUB Ya. bisa bekerja sama dengan bank daerah lainnya. Kalau dari Pak Agus, singkat saja Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, sebagai BPD yang paling bungsu, karena di Indonesia ada 27 BPD Mbak Saf, ya. Bank Banten adalah baru lahir tahun 2016, sedangkan 26 BPD-nya itu rata-rata lahir tahun 60-an ya. Ya, Pak Bapak 61. Ya. Nah, rata-rata lahir tahun 60, sehingga kami sebagai BPD yang bungsu, ini berharap sekali ya dukungan terus dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan saya patut mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Al-Muktabar, juga Bapak Kajati Banten yang sangat serius untuk bisa mendukung kemajuan Bank Banten ini, dan juga tentunya dari legislatif ya, Ketua DPRD Provinsi Banten yang selama ini mendukung. Harapan kami ya untuk bisa terus berkembang ya, tentunya ekosistem ekonomi Banten ini harus segera diterapkan, dan kemudian juga saya mengajak nih kepada Bupati, Wali Kota yang ada di Banten segera RKUD-nya ke Bank Banten ya, karena kalau tidak RKUD-nya ke Bank Banten ya, nanti ada capital outflow paling tidak 1,2 triliun dari Provinsi Banten keluar Provinsi Banten. Nah, oleh karenanya harapan saya tahun ini adalah tahun untuk kita terus konsolidasi, dan kemudian tahun depan semua RKUD yang ada di Provinsi Banten itu sudah masuk di Bank Banten. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agus. Sekali lagi, tadi kita sudah dengarkan sama-sama pemirsa bahwa apa yang dilakukan oleh para bank daerah ini untuk meningkatkan kinerja di kuartal ketiganya dan juga harapannya ke depan. Semoga semua upaya dan juga kinerja yang akan dilakukan nantinya bisa tercapai dan bisa berkontribusi lagi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan informasinya Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Babai Parit Wasdi selaku Direktur Retail dan Syariah Bank DKI, serta Bapak Agus Syabarudin, Direktur Utama Bank Banten. Sehat dan sukses selalu untuk Anda dan bank yang Anda pimpin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kemana-mana pemirsa, Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Regional Bank akan kembali usai jeda.